Rasulullah itu kan benar bersabda kan, "Khairun nasi anfa'uhum linnas," ya kan? Insyaallah, bener sih. Betul. Jadi kita untuk menebarkan manfaat itu Beberapa komentar di internet, terus omongan adik saya, yang kok sekarang kok Ramadan kayak kok susur yang dulu ya, gak seramai yang dulu ya. Tapi sebenarnya itu lahir dari persepsi yang salah gitu. Beliau sang syekh ini ketika di akhir Ramadan, iya. udah sampai di penghujung Ramadan, beliau bersama murid-muridnya itu menangis. Ya aku lagi mudik lah, lagi mudik ke Jawa Barat ya biasa di pinggir jalan ada orang mokel gitulah. Podcastan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, pemirsa Ibaska TV, selamat datang kembali di acara spesial Ramadan podcastan POV Santai Ibaska Melihat Dunia. Ya, perkenalkan saya di sini, nama saya Muhammad Bazla Al-Ghazi, santri kelas 6 KMI Ibnu Abbas, yaitu unit ketiga dari Ibnu Abbas ya. Saya di sini saya kelas 6 sudah berada di tahun akhir di KMI Ibnu Abbas. Jadi ini bisa jadi podcast pertama untuk saya, sekaligus podcast terakhir kali untuk saya. Di sini saya akan menjadi host pada acara podcast dengan tema Ramadan, visi, aksi, dan inspirasi. Ya, di sini saya tentunya tidak sendirian saja. Saya di sini ditemani oleh seorang narasumber yang hebat juga, luar biasa. Tanpa lama-lama, tanpa basa-basi, kita langsung saja perkenalkan Mas Umar Muizzul Islam An-Nabil ya. Assalamualaikum Mas Umar. Salam Mas Bazla. Masya Allah. Gimana kabarnya Mas Umar? Alhamdulillah baik-baik saja saya. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Gimana Mas Umar kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Walaupun agak ngantuk. Iya. Tapi ya alhamdulillah, bismillah semangat. Iya. Wah, Bismillah. Luar biasa. Saya bahkan dari pandangan saya sendiri itu melihat dari wajah Mas Umar itu saya sudah melihat kobaran api semangat dari Mas Umar ya. Itu menambah semangat saya sendiri ya. Ya walaupun juga saya aslinya ini ya capek, tapi ya ini sebuah podcast ini juga penting ya. Kita perlu menyebarkan manfaat melewati podcast ini untuk khalayak yang lebih, untuk khalayak, dan juga insyaallah kita akan berbincang banyak hal untuk dalam terkait tema kita pada kali ini ya, insyaallah. Sebelumnya kalau nggak salah ini Mas Umar bukan pertama kalinya ya tampil di Ibaska TV ini ya? Ya, sebelumnya tahun lalu pernah tampil di Ibaska TV, tapi jadi segmen Persia yang tahun lalu itu sama kak kelas saya, kelas 11 sekarang. Ya itu kenangan yang gimana ya, ya begitulah. Soalnya pertama kalinya kan saya jadi orang YouTube. Iya. Ya Pak, saya akhirnya ya banyak kesalahan, terus masalahnya ya saya emang nggak bener persiapannya, terus akhirnya tag ulang 5 kali itu. Bahkan kak kelas saya itu ngomong ke saya gini, gara-gara kamu ini kelamaan tag ulangnya kan. Terus jadi ini aku cuma bisa 1 kali gitu, jadinya cuma bisa 1 kali. Mas kak kelas saya itu. Iya. Terus kalau podcast kali ini gimana Mas Umar? Ya alhamdulillah, karena dari instruksi Ustadz sendiri bahwa kalau podcast ini kan dari pengajuan diri sendiri ya, bismillah lah. Berarti atas kemauan dia sendiri ya, bukan dipaksa, bukan diminta dari Ustadz ya maksudnya. Ya Mas Basla juga gitu kan, semangat makan nih, berseri-seri. Iya begitu. Hai Basla, pas di mobil ngantuk, sekarang ceria ya. Masya Allah. Semangat, bismillah. Ya, itulah. Ini juga kan sebagaimana yang saya tadi bilang ya, saya sebelumnya memang belum pernah mengikuti podcast satu kali pun ya di Ibaska TV ini.
Ini jadi yang pertama kali saya tampil di sini juga sekaligus ya untuk terakhir kalinya tampil di Ibaska TV ini ya. Soalnya ya ini saya sudah tahun terakhir, bentar lagi saya lulus dari pondok ini ya. Insyaallah Masya Allah. ini akan menjadi ya dengan tampil di podcast ini ya tentunya akan menambah pengalaman bagi kita semua ya. Juga memberikan kenangan terindah kita semua dalam selama menjalani di pondok pernah tampil podcast bareng gitu. Pernah nampil di TV. Iya, Nama nih Baska TV yuk. Pernah tampil TV yuk. iya betul betul. Ya, luar biasa. Ya kita selalu me- me- memberikan kontribusi terbaik apa yang kita bisa untuk ya menjadi seseorang yang bermanfaat ya kan soalnya apa yang Rasulullah itu kan benar bersabda kan khairun nasi anfa'uhum linnas ya kan. Insya Allah bener Nah, sih. betul. Jadi kita untuk menebarkan manfaat itu kita harus apa ya menebarkan manfaatnya itu bisa lewat apa aja ya nggak cuma ya mau cuma lewat ceramah atau ngajar kayak gitu. Ya, podcast santai aja kan ya. Nah podcast santai ini pun bisa ya. Ya podcast ya bisa jadi petunjuk kita kan. Betul. Tapi yuk santai-santai aja, tidak usah terlalu diberat-beratkan. Iya. Ya emang tema kita ini juga penuh lika-liku juga ya. Ya Betul. aneh-aneh awalnya, tapi alhamdulillah ya di seperti ini alhamdulillah. Masya Allah lebih santai lah, Ya lebih enak. santai, lebih enak dibaca. Itu gimana? Ini kalau nggak salah juga kan podcast santai kayak gini juga kan nggak cuma di Ibaska TV ini juga kan. Di luar sana tuh kan banyak para dai juga lewat podcast santainya itu juga itu menyebarkan manfaat lewat podcast mereka itunya juga ya. Ya, banyak lah kayak apa namanya Ustadz Salim Abdillah juga buka podcast. Terus ya Om Deddy Corbuzier kan Islam. Ya, insya Allah kalau Deddy bisa jadi memberikan manfaat juga. Saya juga masih ingat itu dulu tahun lalu kayak baru kemarin aja itu saya saya waktu kelas 5 itu ditugaskan PDL praktik dakwah lapangan gitu. Itu saya Masya Allah bertemu dengan masyarakat yang macam-macam juga merasakan bagaimana terjun dakwah di medannya langsung gitu ya. Itu kayak baru kerasa kemarin aja gitu. Sekarang udah masuk bulan Ramadan lagi. Nah, giliran adik kelas naik gitu kan. Iya betul. Tahun depan dah lulus. Wah, Nanti Masya juga Allah. Mas Umar ada gilirannya juga kan. Nah, Ya tahun depan tapi ya begitulah Ramadan waktu ya sudah makin berlalu cepat begitu aja begitu ya. Tapi Mas Umar ngerasain nggak? Kok kayaknya kita dulu Ramadan itu apalagi waktu masa kecil ya, itu kita menjalani bulan Ramadan itu kok penuh semangat gitu. Nah, tapi semakin lama, makin bertambah waktu, makin bertambah usia kita juga, kok rasanya kita kurang apa ya? Kurang vibes-nya agak turun iya, gitu. iya vibes Ramadannya kayak sudah menurun gitu ya. Gimana tuh Mas Umar? Ya soal vibesan sih ada beberapa orang gitu yang bilang beberapa komentar di internet terus omongan adik saya yang kok sekarang kok Ramadan kayak kok susur yang dulu ya gak seramai yang dulu ya, tapi sebenarnya itu lahir dari persepsi yang salah gitu. Memang pada awalnya memang anggapan orang tuh emang salah. Jadi Ramadan tuh esensinya bukan sekedar seru-seruan. Betul. Bukan ya memang sih salah satu faktornya itu kenapa jadi nggak pada seru itu kan anak-anak zaman sekarang kan sukanya main HP, dekem di rumah, nggak suka main keluar lah. Kalaupun keluar main sama yang lain, ujung-ujungnya juga ke HP lagi gitu ya. Ya begitu sih, bener. Ya begitulah. Jadi mungkin karena kita saat ini kebanyakannya ya kemungkinan kebanyakan kaum muslimin itu kurang bisa memaknai bulan Ramadan ya. Ya kan gimana yuk? Dan dulu kan ngerasa kalau kecil tuh seneng-seneng aja gitu kan. Betul. Seneng-seneng aja. Terus kayak nggak ada beban lah. Terus pas waktu udah dewasa gitu kayak ngerasa, nanti ya
udah ya gini ya. Ya udah gini ya. Padahal sebenarnya aslinya tuh nggak kayak gitu gitu loh. Jadi ada cerita gitu kan, seorang syekh, dia itu beliau sang syekh ini ketika ketika di akhir Ramadan, Iya. udah sampai di penghujung Ramadan, beliau bersama murid-muridnya itu menangis, Berdoa sambil menangis ya itu kalau nggak salah. ya berdoa sambil menangis. Terus gara-garanya apa? Gara-gara udah mau selesai Ramadan. Karena gini yo, poinnya adalah orang tuh kalau misalnya tahu apa pentingnya Ramadan, berarti ya apapun yang terjadi, entah itu beban kehidupan atau apalah yang semacam dunia orang dewasa kan kayak ribet kan sekarang. Iya, betul Tapi sekali. sebenarnya masih bisa dinikmatin asal kita paham esensinya apa. Betul. Ramadan tuh buat apa sih sebenarnya? Betul. Dan benar sekali itu Mas Umar. Nah, makanya itu dari permasalahan seperti itu ya. Kita di sini bersama-sama mengangkat tema bulan Ramadan dengan tema ini ya. Jadi bulan Masya Ramadan Allah. itu untuk menjalani bulan Ramadan yang lebih baik ada 3 hal yang penting yang bisa kita persiapkan untuk menjalani bulan Ramadan ke depannya ya. Ada ya visi, aksi, dan inspirasi ya. Oke. Kita masuk yang pertama dulu nih, visi. Sebenarnya visi itu bagaimana Mas Umar? Ya visi kan kita tahu ya kalau misalnya di Pondok Ibnu Abbas ya visinya kayak ya jadi generasi Rabbani dan lain-lain. Mas Umar hafal ya? Enggak sih. Tapi pokoknya kurang lebih baik-baik lah. Oh Kayak iya. kurang lebih baik-baik lah. Terus ya pokoknya dari definisi yang saya pahami itu kalau visi kan maksudnya kayak tujuan jangka panjangnya gitu. Betul. Emang apa sih visi Ramadan itu sebenarnya? Allah sendiri sudah menjelaskan bahwa visi utama Ramadan itu kan bertakwa. Betul. Mas Basla sing hafid di udah tahu kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Poin utamanya berarti di la'allakum tattaqunya itu ya. Nah, benar sekali tentang tatakun. Jadi ini visi Ramadan ya. Ramadan itu tujuan kita buat di bulan Ramadan ya supaya bisa bertakwa, menjauhi Allah, menjauhi perintah, menjauhi larangan Allah dan melaksanakan segala perintahnya. Betul sekali, iya. Itu takwa secara umum ya. Nah, Kalau takwa yang mungkin lebih khusus gitu ya, yang lebih penting dari esensi takwa itu sendiri, apa itu emang semua? ya gimana ya? Apa mungkin itu eee, lebih melatih kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya? Ya banyak sekali kesempatan di bulan Ramadan ini. Apalagi kan kalau di bulan Ramadan ini yo, kesempatan kita buat melakukan hal yang baik-baik, terus keinginan yang sangat rendah untuk melakukan hal yang buruk-buruk. Ini jadi ajang yang bagus banget untuk meraih takwa itu dan kemudian dipermanenkan buat kedepannya. Gak cuman pas bulan Ramadan, gak cuman buat 1 bulan, gak cuman buat 30 atau gak 29 hari, tapi untuk sampai hari-hari kedepannya sampai kita wafat. Jadi kita tuh harus bisa bertakwa. Dan Ramadan ini ajang yang sangat-sangat berhargai. Benar sekali. Berarti ya dari bulan Ramadan ini kita menjalani dengan yang dengan visi yang benar, yang jelas juga ya. Nah, Ya, itu bener. dan itu berlanjut sampai ke bulan-bulan sampai ke setelah Ramadannya juga ya. Ya, bener sekali. Berkelanjutan seperti itu ya kan. Nah, bukan cuma kayak misalnya ya misi ada di misi negeri antah berantah maju dan berkelanjutan ya seperti itu ya Mas Umar. Entah lah. Ini juga visi dari Ramadan itu juga kan menjadi kita generasi yang bertakwa juga berkelanjutan itu ya. Nah, Ya begitulah. kelanjutan ya. Nah, itu berarti salah satu untuk visi bulan Ramadan itu juga kan melatih kita untuk mengendalikan hawa nafsu kita juga kan. Ya sekali ya hawa nafsu loh.
Hawa nafsu kan kalau misalnya, makanya para ulama itu selalu menasihati bahwa kalau misalnya makan minum jangan terlalu banyak. Nah, Dengan ketidakpemenuhan kita secara berlebihan pada dua hal tadi, makan minum, itu bikin ya nafsu kita melemah gitu lah. Hawa nafsu kita melemah. Ya kita tahu sendirilah, ada dua faktor yang paling bagus banget buat memenuhi visi Ramadan ini. apa tuh Mas Umar? Faktor yang pertama itu, kan kita kan tadi ya sudah aku bilangin tadi, hawa nafsu kita melemah gara-garanya makan minum nggak boleh dari subuh sampai maghrib. Benar. Nah terus kan eh, faktor yang kedua, setan-setan kan dibelenggu gitu di bulan Ramadan. Kita tahu sendiri ada hadisnya gimana lah. Ya. Jadi dengan dua faktor itu, jadi kayak keterlaluan gitu loh. Orang-orang kenapa malah harus bermaksiat, masih harus bermaksiat di bulan Ramadan? Kenapa gitu? Kenapa harus bermaksiat di bulan Ramadan? Itu memang Kayak kayak mohon maaf ya, kayak semacam satu perbuatan kurang ajar gitu. Ketika kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa berpotensi, pokoknya enak banget lah buat melakukan hal-hal yang kebaikan tuh. Tapi kenapa masih ada orang-orang berbuat kejahatan ya, atau enggak kemaksiatan gitu di bulan Ramadan? Kenapa kok bisa kayak gitu? ada yang salah dengan dirinya ya. Ya begitulah. Jadi ya ini tentang pemenuhan visi Ramadan ya. Betul. Pemenuhan visi Ramadan supaya kita bertakwa. Betul. Bertakwa, menjadi orang yang benar-benar bertakwa. Itu dengan ya mungkin intinya juga tuh dengan menjadi orang bertakwa itu bisa kita dengan muhasabah diri kita sendiri. Terus habis itu juga kita evaluasi. Kita evaluasi apa yang salah dari kita. Terus habis itu setelah evaluasi, nah kita merencanakan planning ke depannya nanti bagaimana agar nanti kita menjalani Ramadan itu dengan penuh semangat ya, bukan cuma yang biasa-biasa aja tapi luar biasa ya. Masya Allah. Nah, Benar sih, benar-benar. nah tentu aja visi itu kan nggak mesti cuma cuma impian, tentu butuh aksi atau hal-hal yang mengantarkan kita ke tujuan, ke visi tersebut atau tujuan impian besar tersebut ya. Nah, jadi bagaimana Mas Umar? Kalau misalnya visi bulan Ramadan seperti itu, apa aja aksi yang bisa kita lakukan untuk mencapai visi bulan Ramadan itu? Nah, jelas ya, aksi yang pertama itu kan namanya bulan Ramadan ya puasa. Benar, puasa sendiri. Jangan sampai mokel. Waduh. Jangan sampai mokel. Jadi kita udah tahu kalau bulan Ramadan itu bulannya puasa. Berarti ya udah. Berarti kita berpuasa. Terus ya ada amal-amal fadilah yang lain. Kalau mau Banyak sekali kan amal-amalan sunah di bulan Ramadan kan. benar. Kalau mokel itu Mas Umar pernah lihat langsung ada orang mokel kayak gitu? Ya gimana ya? Ya namanya orang seberang jalan, ada di pinggir jalan itu, misalnya anak lagi mudik kan. Ya aku lagi mudik lah. Lagi mudik ke Jawa Barat ya, biasa di pinggir jalan ada orang mokel gitulah. Gitu. Sangat miss ya. Ya, Mas Bazila ada cerita nggak tentang fenomena orang mokel gitu? Ya, begitulah. Saya juga agak sedih. Ya memang waktu itu ya, waktu kalau nggak salah tahun-tahun kemarin ya. Waktu itu kan abi saya itu datang ke sini ngejemput saya. Nah, itu abi saya tuh cerita ke saya kalau kok entah kenapa waktu datang ke sini tuh lihat di sekitarnya tuh banyak banget orang yang mokel kayak gitu ya, yang gak puasa. Itu sangat miss gitu. Ya walaupun juga bahkan saya sendiri juga pernah emang melihat orang mokel langsung benar. Tapi bukan ayo berarti. Tapi ya kalau saya aman insyaallah. Masya Allah. Saya aman insyaallah. Masya Allah. Tapi ya nggak usah saya sebutkan. Tapi kalau Ai sendiri, kalau misalnya Ai safar gitu, ayo batalin puasanya enggak? Sebenarnya ya jarang sih. Malah belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Soalnya ya gimana, kita emang safanya Capek itu. Gak secapek apa sih? Iya sih. Zaman dulu kan ya memang safanya tuh Naik onta gitu kan. naik onta, kapal.
Kalau sekarang tuh kan ya walaupun mungkin ada rintangan di jalan gitu ya. Tapi ya seenggaknya udah lebih aman daripada yang dulu ya. Apalagi Apalagi kan bisnya berhasil. ya saya kan pulang ke Banten itu kan naik bis ya. Cuma tinggal duduk, santai, tidur, dah. Bangun-bangun udah waktu buka, dah. Terus Sih bener sih, lagi. bener. Ya itu tadi tentang puasa sendiri itu ya. Ya terus ya habis puasanya tentu nggak cuman sekedar puasa. Benar. Kita harus sebisa mungkin lah dilakukan lah beberapa amalan-amalan sunnah ini. Seperti ya salat tarawih. Coba Apa? sholat tarawih itu apa yang bisa Mas Uma apa yang bisa Mas Uma ceritakan dari sholat tarawih itu? Ya, Ya fadilah-fadilahnya atau mungkin cerita pengalaman pribadi kayak gimana? sholat tarawih itu kan satu-satunya sholat yang ada di bulan Ramadan ya. Betul. Jadi kita nggak akan mendapati sholat tarawih itu di bulan Sya'ban, di bulan ya bulan-bulan lain lah, bulan Muharram atau bulan Rajab. Ya pokoknya cuma ada di bulan Ramadan. Dan itu semacam kesempatan langka gitu, setahun sekali doang. Dan belum tentu kita tahun depannya masih hidup kan. Betul. Kalau nggak salah juga itu luar biasa sholat tarawih itu fadilahnya juga luar biasa ya. Luar biasa hebatnya ya. Ya itu kan kalau nggak salah itu sholat tarawih itu kan ada fadilahnya juga itu. Kalau nggak salah itu di hadis saya kan hadisnya juga udah sering kita dengar juga ya di ceramah-ceramah itu. Man qoma ramadona manan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Mas Umar pernah dengar kan? Tuh kalau di situ pernah dengar dong. Man qoma Masya Allah. Ayo lagi apalah hadis-hadis ya. salah Masya Allah. itu insyaallah dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya. Coba dari hadis tadi ya, man qoma ramadona iman wahtisaban. Itu bagaimana menurut Mas Umar? Itu berarti barang siapa yang bisa menunaikan Ramadan terus dia menjalannya dengan baik kan berarti diampuni kan dosa-dosa sebelumnya. Benar. Ya, imanan wahtisaban ya. Ya. Dengan penuh keimanan juga hanya berharap pada ridha Allah. Ya, maksudnya itu kan ikhlas itu ya. Ya, ikhlas. Menjalani dengan baik dengan niat yang ikhlas. Ya juga ya kan kalau tahu itu kan itu ya suasananya tuh ya asiknya kerasa gitu ya. Baik untuk dia sendiri juga untuk sesama kita. Kan kadang apalagi kalau misalnya ini ya saya sekedar cerita aja ya. Kalau kita misalnya biasanya kalau sholat tarawih di masjid-masjid yang notabene-nya NU gitu ya. Wah, itu suasana tarawihnya tuh ya lebih kerasa gitu ya kan. Sallallahu alaihi Muhammad Ya, gitu itulah, lah. seperti itulah. Abu Bakar apa sih? Ya, Cewek itu gitu. ya lebih terasa ya walaupun sebenarnya juga Ya pada intinya sama-sama iya, aja kan sama sholat aja ya. tarawih. Tapi ya tuh sekedar saya Sharing. mengungkapkan dari perasaan dari diri saya aja. Ya. Terus ya kalau mau boleh bicara lagi ya tentang sunah-sunah yang lain gitu kayak ya menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur. Terus yang paling penting nih, kita mencari Lailatul Qadar. Nah, mencari Lailatul Qadar ini kita harus memburunya. Kita harus memburunya dengan sebagaimana yang sudah jamak diketahui itu kan iktikaf 10 hari terakhir Mas, harus iktikaf 10 hari terakhir gitu. Biasanya kan kalau diajakin gitu enggak sama orang tuanya? Iya, jelas. Nah, kan diajakin gitu. Maksudnya kayak semacam ya biar kita dapetin Lailatul Qadar lah 10 hari terakhir itu. Benar. Ya. Dengan apalagi Lailatul Qadar itu datangnya juga itu kan enggak menentu ya. Ya. Kan Nabi bahkan Allah sendiri itu kan enggak menyebutkan langsung Lailatul Qadar itu datangnya waktu pastinya itu kapan ya kan? Ya, hadiah rahasia dari Allah. Bagi hambanya yang yang menghabiskan waktu Ramadannya dengan baik itu, terutama 10 hari terakhir. Misteri. Benar. Dan itu dengan
Ya walaupun itu tidak dirahasiakan oleh Allah, berarti sudah sebaiknya kita nambah mengencangkan lagi ya kan ibadah kita itu di Ya, bulan bener Ramadan banget. untuk mencari kemuliaan Lailatul Qadarnya itu. Ya, kita harus ya mencari dengan niat yang ikhlas terus dengan azam yang kuat. Ya pokoknya ya jangan mau malas-malesan lah. Nah, Apalagi di 10 hari terakhir kan ya, bener-bener waktu yang krusial banget. bahkan Rasulullah itu disebutkan mengencangkan ikat pinggangnya gitu ya. Ya sama istri-istrinya beliau kan. Betul, Jadi dengan beliau memutuskan untuk menetap di masjid. betul. Oke. Tadi saya sepertinya ada satu amalan lagi nih Mas Umar yang sempat kelewat, membaca Al-Qur'an. Nah, itu dia. Masya Allah, Mas Fazlai. Nah, Wah, ini kan nggak kalah apa hebatnya juga, nggak kalah pentingnya yo. pentingnya juga itu apa di dalam amalan-amalan utama di bulan Ramadan itu ya. Ya, sebenarnya harusnya malah baca Al-Quran ditaruh awal-awal ya. Waduh, saya lupa. Ya tapi tidak mengapa. Tapi nggak apa deh. Tapi pokoknya memang kan pas waktu memburu Lailatul Qadar kan, baiknya kan dengan cara kita ya beritikaf, terus habis itu baca Al-Quran yang banyak, terus ya mungkin kayak jadi semacam bagian dari visi ini tadi. Benar. Lah kan ada kayak semacam target gitu. Betul, Kita betul. tuh mau ngatamin Quran di bulan Ramadan tuh mau berapa kali gitu dalam satu bulan. Lah biasanya mau berapa ya kalau satu bulan Ramadan gitu? Kalau Saya cerita aja. Ahi sendiri. Saya cerita aja nih ya. Saya dulu ya waktu awal-awal masih SD itu kan ya SD deh disuruh namatin nih. Wah. enggak, ini apa ya kemauan saya sendiri. Masya Tapi Allah. itu waktu SD dulu itu Masya kan Allah. namanya juga masih kemampuan saya masih terbatas itu. Masih bawah-bawah gitu. Nah, itu tapi saya udah mulai bisa menghatapkan Al-Qur'an ya satu kali lah dalam sebulan itu di bulan Ramadan ya. Itu kalau nggak salah saya ingat banget itu kelas 6 SD alhamdulillah. Masya Allah. Nah, itu waktu saya masuk ke Pondok KM Ibnu Abbas ini ya saya bertahap-tahap. Jadi ya misalnya kelas 1 ya masih tetap satu kali khatam di bulan Ramadan. Nah, nanti tahun depannya 2 kali, terus lanjut 3 kali, 4 kali, 5 kali, nah sampai itu bertahap lah gitu. Berarti Jadi ya kelas 6 kali hatam ya? ya 5 hari sekali hatam. Masya Allah. ya semoga aja, amin amin. Semoga saja bisa Masya Allah, Masya tercapai. Allah. Lah Mas Umar sendiri emang gimana? Ya mungkin gara-gara saya belum sehebat Mas Fazlai ini, Masya Allah. Jadi ya kurang-kurangnya 2 kali hatam dulu lah. Walaupun belum sehebat walaupun Belum bilang sehebat Mas Fazlai. walaupun Mas Umar bilang Bener sih. belum sehebat seperti itu ya, tapi Mas Umar juga bisa berusaha. Ya Ya. siapa tahu kan kita nggak tahu Mas Umar juga mungkin aja jadi orang yang lebih hebat daripada saya gitu. Ya kan? Ya semoga aja lah, Bismillah. Maka saya tuh biasanya memohon sama Allah supaya diberikan kesemangatan lah buat beribadah. Betul. Kan bulan Ramadan itu udah dijelaskan, udah benar-benar ditegaskan ya. Apa di Al-Qur'an maupun di hadis itu kan bulan Ramadan itu bulan Al-Qur'an ya kan? Ya sekali. Di surat Al-Baqarah misalnya itu ya unzila fihil Qur'an. Nah, kalau di hadis itu kalau nggak salah itu ini ya, apa Nabi itu bahkan bertalaki dengan malaikat Jibril ya. Oh iya, Masya Allah. Saya ingat ini tentang hal-hal seperti Benar, itu nah, itu ya dari situ kita sudah penting itu, udah mengingatkan kita betapa pentingnya baca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Begitu luar biasa. bahkan Nabi Muhammad sendiri bahkan langsung talaki sama malaikat Jibril ya. Ya Allah, langsung loh sama malaikat Jibril. Iya. Dan juga generasi-generasi setelahnya itu ya, salafus shalih. Ya salah satunya apa kita sering kenal, yang sering kita dengar itu juga kan Imam Syafi'i 2 kali khatam 2 kali hatam sehari yuk. Wah, Iya. bisa berarti 1 bulan 60 kali loh. Iya begitu lah. Saya juga luar biasa. Tapi ini loh Mas Umar. Emang berkah waktunya ulama kan. Iya benar. Tapi itu jangan salah. Itu bahkan di waktu sekarang ini ya, di masa-masa sekarang ini kan tahun lalu tuh Ya. ada beritanya itu. Apa? Jadi ada orang pemuda gitu
pengen banget meneladani Imam Syafi'i. Nah, itu ada beritanya itu. Dia bisa menghatamkan juga 2 kali 2 kali hatam Al-Qur'an dalam 1 bulan Ramadan itu. Wah, Ada. 2 Ada kali berita hatam sehari itu. Wah, iya. Ada juga itu di beritanya di di Instagram itu. Ada. Wah, itu juga sempet booming beritanya itu. Wah, luar biasa. Ya semoga aja kita bisa seperti beliau ya. ya amin lah. Mungkin masih jauh tapi bismillah diusahakan. Benar-benar. Ya, itu sekilas. Sebenarnya amalan-amalan untuk di bulan Ramadan itu ya aslinya banyak banget ya itu kan. Ya banyak banget asli bener. Nah, itu kan jadi dari visi kita yang jelas, terus aksi kita yang Terencana. terencana juga. Nah, kita bisa dari bulan Ramadan ini mendapat inspirasi yang berharga. Coba kalau Mas Uma, inspirasi yang kita dapatkan dari bulan Ramadan itu seperti apa? Ya kita tahu pas satu bulan Ramadan itu kan terjadinya perang Badar ya. Ketika itu umat Islam itu sedang mengalami situasi yang sangat genting. Bayangkan cuma 300 orang menghadapi 1000 orang. Bahkan saking gentingnya situasi itu ya. Kalau menurut saya ini perang Badar ini malah lebih genting daripada perang Uhud gitu. Ya atau mungkin bisa jadi sama setara gitu. Masuk dalam situasi kegentingan umat Islam yang paling bahaya. Bahkan Rasulullah SAW sendiri kalau menurut bahasanya Ustadz Salim Afilah ya, kalau salah baca itu yang bukunya Saksikanlah Bahwa Aku Seorang Muslim, bahwa Rasulullah SAW itu dalam tanda kutip seperti mengancam Allah dengan doanya beliau bahwa supaya dihancurkanlah musuh-musuh itu. Apabila ternyata musuh Allah itu menang, maka tidak ada lagi penyembah Allah di muka bumi ini. Namun begitulah, bagaimana perjuangan buat jihad loh, perjuangan jihad panas-panas di Arab, Iya, betul. tapi masih kuat berperang. Terus ya kita ya inspirasi bulan Ramadan itu juga kita ngerasain orang miskin tuh gimana itu, mereka nggak enaknya lapar, haus. Ya walaupun sebenarnya kita nggak mirip-mirip banget sih. Kita bukannya es blewah, cola. Yang mereka aja tahu telurnya udah bersyukur banget ya. Betul, betul. Jadi selain inspirasi yang kita dapat untuk pribadi kita sendiri, juga bisa inspirasi dalam konteks sosial juga ya. Iya, Ya dalam benar. konteks sosial. Nah, itu jadi kita bisa inspirasi untuk lebih berempati, lebih peduli ke sekitar ya, itu ya. Ya empati, terutama sama saudara Palestina kita yang Benar. kelaparan. Kita ngerasakan kayak bulan Ramadan tuh gimana rasanya keenaknya lapar haus. Oh bener, walaupun sekali lagi memang kita nggak sederajat sama mereka-mereka yang penderitaannya lebih susah. Kita udah enak gitu. Betul, betul. Ya, Harus lebih banyak bersyukur lagi dengan Allah Ta'ala. ya, berarti salah satu inspirasi kita dapat dari bulan Ramadan itu juga syukur sendiri itu ya. Ya benar. Lebih banyak bersyukur. Kita bisa dari nikmat Allah yang begitu banyak, kita bisa lebih disyukuri. Kan kita diuji dengan lapar di bulan Ramadan itu mengajarkan kita lebih bersyukur gitu ya. Ya benar sekali bersyukur. Nah. Bersyukur poin penting buat bulan Ramadan ini. Ya, itu jadi kita dilatih untuk tidak makan. Dan Mas Umar ngerasa nggak kalau misalnya kalau waktu buka puasa gitu, kalau misalnya makan makan takjil gitu, ya pernah nggak ngerasa dah kerasa kenyang aja gitu? Ya emang gitu, emang namanya hawa nafsu kan. Pokoknya pengen makan segalanya tapi ujung-ujungnya ya yang habis cuman sedikit. Nah, iya. Dari situ kita kan mengajarkan untuk bersyukur. Jadi apapun yang kita dapatkan, nikmat yang kita dapatkan dari Allah itu, ya kita disyukuri. Kita ya walaupun aslinya ya bulan Ramadan itu untuk ajang menahan dia hawa nafsu, tapi kadang seringkali kita itu ya malah jadi pelampiasan balas dendam seperti Ya itu ya. begitulah. Kayak malah jadi pelampiasan padahal ya baranya langsung padam gitu. Langsung Jadi itu ya, dari inspirasi yang banyak kita dapatkan untuk bulan Ramadan ini,
Iya. Kita bisa ambil kesimpulan ya. Jadi kita jalani dengan bulan Ramadan itu agar bulan Ramadan itu tidak hanya lewat begitu saja. Nah, kita mulai dengan 3 poin ini. Visi yang jelas, aksi kita yang berkualitas, juga inspirasi yang berharga yang dapat dari bulan Ramadan. Nah, mungkin dari Mas Umar udah gak kerasa ya, kita udah berbincang banyak hal ya. Udah lama banget. Iya, luar biasa. Rasanya ini Iya, kalau lihat originalnya udah kelamaan ini. iya benar sih. Ya, jadi ya kalau ini kayak semacam closing statement ya. Ya, silakan. Ada kalimat penutup Ya, yang disampaikan. pokoknya closing statement dari saya itu pokoknya Ramadan tuh harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Pada intinya kan umur kita nggak ada yang tahu ya. Betul. Tahun depan belum tentu kita ketemu dengan bulan yang mulia ini. Maka dimanfaatkan bulan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bukannya maksud menggurui. Betul. Tapi ya kita kan sesama manusia ya. Ya, hati-hati aja. Bukan maksudnya saya itu lebih baik atau gimana. Tapi ya sama manusia sebagai saudara muslim yang baik, maka sepatutnya dia menasihati saudaranya kan. Betul. Ya pada intinya begitulah. Ramadan tuh jangan sampai disia-siakan. Itu sudah itu kalimat penutup. Ya, begitulah kalimat penutup dari saya. Oke, jadi ya luar biasa ya. Banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dari podcast kita pada kali ini ya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, termasuk saya sendiri juga, Mas Umar dan juga pemirsa Ibaska TV yang menonton podcast spesial Ramadan kali ini ya. Saya di sini saya mau pamit undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan yang terlontar dari kita semua karena Ya saya juga kalau bisa ada kalimat-kalimat saya yang kurang berkenan gitu di hati para pemirsa Ibaska TV gitu. sekian podcast dari kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.